Oleh. Ya, salam budaya, salam seni untuk pemirsa Cahya Art Studio dimanapun berada. Hari ini saya punya tamu istimewa sekali, ya, teman atas rekomendasi Pekak Klau, ya. Dan saya juga karena sering menonton di sosmednya Pekak Klau, saya jadi sangat tertarik dengan kegiatan tamu saya yang satu ini, yaitu Ibu Miyabi. Ibu Miyabi ini beliau ya seorang pecinta seni Bali dari Jepang, bagaimana sejarah beliau sampai berada di Bali dan sampai menjadi WNI, Bu, ya. Ya, kita ikuti perbincangan bersama Cahya Art Studio. Oke. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Om Swastiastu, Pekak Klau, Ibu Miyabi. Terima kasih sudah menerima saya di sini untuk berbincang sedikit tentang grup seninya Ibu, ya, grup Gerantang Pelog, ya, Kak, ya. Gerantang Pelog. Nama grupnya Swarduwistri. Saya sedikit susah. Sekali lagi, Swarduwistri. Ini Swarduwistri, artinya apa ya? Artinya cahaya dari dua negara, ya. Iya. Berarti negara Jepang dan Indonesia. Iya. Sekarang berpusat di Bali. Ya. Di Jepang Club Sanur, ya, Bu, ya. Oh, iya, ya. Swarduwistri. Swarduwistri. Saya sering bilang Swarduwistri gitu. Ternyata Swarduwistri. Ya. Sinar dari dua negara. Okay. Baik yang WNI, yang masih warga negara di sana. Ya, begini, Bu, saya kan tertarik sekali dengan aktivitas musiknya, yaitu Gerantang Pelog ini. Tapi pertama saya ingin bertanya dulu di awal sejarah dibuat grup ini. Tahun berapa itu? Tahun 1994 Februari baru kita bikin. Ini ada teman-teman Jepang beberapa kepingin musik Bali gitu. Oh, gitu. Terus sama Pak Suentra dari Suara Agung ya. bantu. Jadi sama-sama bikin. Nama Swarduwistri juga dari Pak Suentra. Oh, gitu. Oh, tapi Ibu sendiri sesungguhnya di Balinya tahun berapa? Ke Balinya, ke Indonesianya? 83. 1983. 83 saya masih sedang masih Bruno kecil. Namanya. TK. Oh, 83 saya sudah SMA. berapa? SMP. SMP saya. Ya, SMP lama. kelas 3. Ya. Oke. Berarti 83 sudah di Bali, kemudian ya banyak kegiatan di Bali lah gitu ya. Iya. Masih anaknya kan kecil, 3 saya punya anak, jadi ya TK, SD, urus itu aja, ya. Jadi ibu rumah tangga awalnya, ya. Ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya, ya. Oh. Terus ketemu Pak Sutamo di mana? Ya di Suara Agung. Oh, ya. Jadi guru saya dari awal, ya. Oh, ya. Tapi kemudian seiring waktu berjalan 83 ke 94 Ibu sibuk ngurus anak dan macam-macam. 94 membuat grup gitu ya. Iya, sama teman-teman, ya. Sama teman-teman. Nah, yang dipilih ini kan saya lihat Gerantang Pelog ini kan ciri khas negara, Kak, ya. Pas. Gerantang Pelog di sini tidak begitu terbiasa orang kalau main gamelan bambu pasti rindek namanya. Yeah. Dia slendro. Saya lihat Gerantang Pelog ini energik sekali. Yeah. Kenapa bisa memilih Gerantang Pelog? Ya, pas temannya Ibu Kazuko, istrinya Pak Sentra. Ibu siapa? Ibu Kazuko. Oh, jadi nanti saya boleh bicara nanti. Siap. Oh, sama Bu Kazuko. Ya, jadi dari situ ya kita kepingin Gerantang. Gitu. Oh, Gerantang Pelog. Ya,
apakah benar ya Gerantang Pelog itu energinya mirip-mirip Jegok Negara ya? Mungkin. Adiknya. Ya, mirip ya, adiknya. Tapi kita kan tamu-tamu kan ke sini pariwisata, Bari kan banyak turis. Ya. Pasti kita nonton Jegok. Jegok. Jadi biasa orang Jepang senang sekali Jegok. Saya suka senang kalau dengar Jegok itu saya ingin Iya. menari. Jadi kita juga tahu Gerantang Pelog kepinginnya Jegok, tapi kan kita perempuan kan mungkin tidak begitu cocok, jadi Adiknya. adiknya Jegok. Ya. Jigig. Ya, adiknya. Adiknya Jegok. Ya, saya karakternya hampir dekat mirip, ke sana. Ya. Sama dengan orang Negara ya. Iya. Kalau orang Negara kan senangnya. Iya. Kalau Pekak Klau juga saya lihat kalau bertemu sama dia selalu happy, selalu bicara Iya. optimis dan tertawa gitu. Ya, dia motivator saya. Ya, bagus. Kemarin juga kita kan ada latihan di Sanur. Ya. Ya, kita lihat gurunya ya gini-gini ya kita ya ikut. Gitu. Ya, kalau tanpa gini-gini tidak hidup ya. Iya. Ya, tapi ada namanya istilah di Bali bilang kalau main Jegok dan Gerantang Pelog mungkin sama. Dibilang ciri khasnya itu degag negara namanya. Degag negara, ciri orang negara yang dia tidak sombong sebenarnya. Dia hanya action, dia selalu positif, selalu happy gitu dia. Positive thinking. Positive thinking. Ya, selama belajar di tahun 94 itu sudah ketemu ini atas rekomendasi Pak Swendra. Ya. Terus bagaimana perjalanan grupnya di sana dari 94 itu? Biasanya kita kan seminggu sekali latihan. Oh, itu rutin? Rutin. 1 minggu sekali. Ya. Ya, terus ada juga ya tahun 96 Ya. kita ikut PKB. 96. Ya, baru pertama kali. Oh, sudah 2 tahun proses jalan. Ya, Setiap ya, minggu ya. sekali. Ya. Akhirnya ikut PKB. Tahun 96. Pentas apa saja waktu itu? Tapi waktu itu gabung sama Suara Agung. Sama Jegok. Sama Jegok ya. Sama Jegok. Ternyata Bu Miyabi ini bahasa Indonesianya bagus sekali. Bagus sekali, Ya. paling bagus. Saya bahasa Jepang saya dari 1000 siswa, saya nomor 1000. Iya. Ya. Ya. Jadi ya kita tahun 96, 97, 98 setiap tahun ya. Waktu itu ikut PKB, habis itu 2001 ikut PKB juga. 2001-nya itu ada TV Jepang dari Jepang, krunya datang syuting ada juga. Oh. Jadi Selain PKB tahun 2003 kita ke Jepang. ke Jepang 2003. Itu pertama kali Bu ya. Untuk ke Jepang ya grup ini. Ke Jepang. Selain di Jepang? Tahun 2010 ke Malaysia. Ke Malaysia. Malaysia. Festival gamelan sedunia Ya. di Malaysia. Trengganu ya Bu ya kalau nggak salah. Ya. Programnya Trengganu. Ya. Trengganu Tempatnya Festival. Trengganu. Ya. Tempatnya Trengganu. Ininya adalah musik musik Bambu, ya enggak. Bukan. Gamelan. Oh. Gamelan baik dia gongko biar ada. Banyak musik di sana. Bawa Gerantang Pelog. Iya, bawa Gerantang Pelog kita ke sana. Kalau PKB berapa kali itu? PKB Berapa berapa kali ya? itu, Bu? 6 kali. Termasuk Bali Ini- Mahalango. Teman ini namanya disiplin ya, disiplin. Semua program tercatat, acaranya kemana saja. Iya. Kalau saya tidak pernah mencatat. Tapi selain PKB ada juga Bali Mahalango ya. Mahalango ada, terus di Banjar-Banjar ada. Banjar ada, di Kaliungu ada. Oh, Iya, di Kaliungu di sini. Ada. Oh, nanti. Ke negara juga. Ke negara juga di Tibutangan. semoga ada 2 kali, ya. bisa diundang untuk odalan saya di rumah nanti. Bisa. Sehingga Yang penting bayar transportnya ya. Dan makan ya. Ya, pasti saya siapkan lawar nanti. Iya, Makan. boleh. Grupnya. Ya itu kan kalau ibu pentas di Puro nanti di tempat saya bisa menjadi motivasi untuk para ibu-ibu. Iya. Ya, sedikit Bu, apa yang Ibu rasakan setelah belajar musik? Dulu Ibu pernah belajar musik sebelumnya di Jepang? Tidak pernah. Tidak pernah.
semua ibu-ibu begitu yang anggotanya? Mungkin ada Ada juga yang Ya, belajar piano, piano. ada. Ya saya lihat sih banyak orang Jepang di rumahnya tuh banyak ada piano. Di rumahnya tuh seperti mungkin di Bali sekarang gender wayang ada Ya, di rumah masing-masing. Rinde banyak saya lihat orang Bali sekarang rinde atau gender wayang tuh ada di rumah sebagai ya teman. Kalau saat mungkin perlu refresh dia main gender sendiri gitu. Piano tuh saya lihat begitu di Jepang banyak orang. Saya Banyak, masuk ke ya. rumah teman-teman. Ada Saya piano. juga punya piano, enggak pernah pegang. Oh, itu seperti ritual harus ada ya. Untuk anak. Oh ya. Tapi saya enggak pernah ya. Ya kalau bagaimanapun musik itu berperan untuk apa namanya seperti healing ya bermain musik sedikit walaupun tidak menjadi profesional tapi musik memberikan energi ya positif kebahagiaan mungkin refresh itu ya. Ibu rasakan itu juga? Ada. Oh iya. Ya, Jujur ya. jujur ya. Mungkin di rumah ada stres, pas ke sana main gitu udah refresh gitu. Bisa. Mungkin untuk apa namanya emosinya tertuang ke sana. Iya. Gitu. Kalau Pak Sutamo bagaimana pengalaman mengajar ibu-ibu? Kan di awal tahun 94 itu Ya. dari belum kenal musik gamelan Gerantang Pelog sampai bisa seperti saat ini. Mungkin pertama yang Tiang apresiasi ya tuh ya. Jadi ada sebuah pemikiran dari ibu-ibu yang terkumpul tahun 1994 itu Bu ya, yang barangkali itu adalah inisiatornya Ibu Kasuko, ada Ibu Momoe, ya ada Ibu Sachiko, banyak di sana ibu-ibu yang betul-betul ingin belajar musik Bali. Nah mungkin alasannya kenapa dia belajar musik Bali, kenapa pilihannya ke Gerantang Pelog, ke musik bambu, kenapa tidak gongkobian, kan gitu pertanyaannya. Ya. Ibu-ibu Jepang tuh dia memiliki sugesti barangkali ada rasa apa ya ketika dia mendengar musik bambu tuh kembali energinya betul mungkin ya energinya bangkit, energinya berlipat. Kalau dia mendengar musik bambu katanya masuk telinga kanan langsung ke hati. Nah, kalau mendengar musik yang lain masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Benar Bu ya? Ya benar. Jujur benar ya. Saya kira Pak Sutamo nanti bohong dia. Ya, gitu-gitu. Itu barangkali dasar pertamanya saya suka. Nah, oleh Pak Suendro Pak Jago almarhum saat itu, bagaimana Sutamo bisa nggak barangkali kita berikan dia lagu-lagu yang sederhana deh dulu. Kita buatkan lagu yang sederhana sehingga dia cinta, mampu menjaga kebersamaannya sesama baik yang sudah WNI, baik yang belum. Nah ini cikal bakal ide gagasan yang luar biasa bagi saya. Nah untuk kedepannya yang tetap setiap hari Minggu itu kan kita ajar lagu-lagu yang sederhana Bu ya, yang sederhana, yang pendek-pendek gitu, nggak ada lagu yang panjang-panjang sehingga kembali rasa sukanya itu betul-betul kita mampu mewujudkan. Bagaimana mempresentasikan harapan mereka dalam musik itu dengan pola-pola yang sederhana barangkali. Itu pertama yang kita pikir gitu. Nah setiap minggu itu memang orang Jepang kan disiplinnya luar biasa. Kalau kita ingin belajar disiplin orang Jepang itu luar biasa nang. Perlu kita barangkali ambil hikmahnya, positifnya kan. Kalau dia memang harus hadir ya hadir. Kalau tidak hadir pasti ada alasan yang kuat. Itu kita pun belajar. Saya pun sebagai seniman sebagai belajar juga melihat disiplinnya kayak begitu. Nah kira-kira itu dasar awalnya nang. Tapi Bu Miyabi seperti dibilang teman-teman di Jepang disiplinnya luar biasa. Tapi Ibu sekarang belajar nggak di sini dengan disiplin jam karet itu? Ada juga. Kan perlu diketahui juga. Kan ada juga baiknya juga. Iya. Ya mungkin sewaktu ada yang hadapi susah, nggak apa-apa dah gitu. Ya saya positif thinking. Saya aja tadi kan jam karet juga. Jam karet karena begitu mau berangkat harus ke sini dulu. Oh ternyata harus ambil ya maaf. Ada jam karet sedikit ya. Tidak apa-apa. Ya, karena teman saya tadi begitu jalan, start motornya jalan, ternyata minyaknya habis gitu. Harus dorong dulu, gitu ya, karet sedikit ya, gitu ya. Ya, maaf, harus dimaklumi. Ya, tapi begini Bu, setelah lama proses itu, di awal bagaimana Ibu rasakan belajar di awal itu?
pertamanya ya susah, soalnya tidak ada buku kan. Oh ya, partitur Ini tidak ada ya. Ya. Gurunya pukul, kita ikut, Nah. itu diurang-urang Ulang terus, terus. itu aja. Ya, 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 ya. Ya. Tapi akhirnya sekarang Tapi sekarang ada HP, Ah, rekam dulu. rekam, dengar di rumah. dengar. Ya, 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 ternyata kita manfaatkan teknologi di sana. Ya, ya, Ya begitulah kita belajar musik di Bali itu namanya oral tradisi seperti itu. Kita ada namanya mungkin tak tahu tuh, kita meguru panggul namanya, kita mengikuti Ya, sticknya dia kemana Ya, gurunya ya, kita ikuti gitu. Nah itu prosesnya. Kalau catatan partitur tuh nanti Iya, iya. untuk sebuah dokumentasi. Tapi ada juga ya, Ada yang kayak Ibu catat Keiko. juga, ya. Oh, dia ada yang mencatat juga. Dia berarti punya teknik, Dia punya mencatat tekniknya. sendiri ya untuk mengingatkan di samping rekam ya begitu. Kalau kami di sini memang begitu. Kalau saya ya ikut gurunya pukul mana ya ikut gitu. Komposisi kita mainkan 2 jam. Yang penting jangan pukul gurunya. Kita di sini komposisi kita mainkan dalam durasi 2 jam tanpa partitur. Kita menghafalannya, yang punya partitur yang komposernya saja gitu. Ya begitu. Semua punya tradisi masing-masing ya. Ya oke. Sahabat pemirsa Cahya Art Studio, untuk apa namanya, sebelum melanjutkan dialog kita sama Ibu Miyabi, silahkan tonton video berikut ini tentang aktivitas berkeseniannya dari grup Swar Dwi Stri. Silahkan tonton. Pemirsa Cahya Art Studio, itu tadi tayangan video beberapa kegiatan dari grup Swar Dwi Stri-nya. Menarik sekali kan, gerantang pelog ciri khas negara dibawakan dengan energik oleh grup ibu-ibu ini. Oke, kita akan lanjut dialognya. Ibu, saya mau tanya begini, di 94 grup ini didirikan, Ibu berarti generasi pertama? Pertama, ya. Terus teman-teman yang di 94 itu apa masih ada sekarang di grup? Ada juga, ada yang sudah berhenti. Paling tua ya Ibu Momoe ya, umur 86 apa 5 apa 6. Masih? Enggak, di Jepang sekarang sekarang. Sekarang di Jepang. Oh gitu.
Oh, sekarang Kayak Ibu Kazuko, Ibu Sachiko. Sachiko ada sudah 77, 74. sudah tidak bisa aktif lagi. Iya. Tapi sekarang berarti generasi-generasi baru ya. Ya, generasi Ada. baru. Personal baru Ya. di grup ini. Oh. Ada generasinya terus berjalan ya. Sampai tahun berapa tahun sudah ini? 94 menjadi 28 tahun. Wah, luar biasa. Kalau grup itu sampai 28 tahun berarti luar biasa. Luar biasa sekali, berarti sudah legend ya. Ya, terima kasih Ibu Miyabi sudah sudah mencintai salah satu dari unsur budaya Bali dalam hal keseniannya itu Gerantang Pelong. Ya. Mungkin Ibu berkeinginan juga belajar gamelan lainnya? Ya kalau ada chance kepingin, tapi kayaknya Ya, susah juga. Ya. Sibuk juga dengan kegiatan lain juga ya. Iya, tapi jago kepingin. Oh gitu. Bagaimana ibu rumah tangga harus jalan terus ya. Sebagai ibu rumah tangga harus terus Iya. berjalan, musiknya dapat juga waktu untuk belajar kan gitu ya. Oke, selain selain PKB tadi sudah 6 kali ya ke Jepang, sudah pernah ke Malaysia. Nah kemarin ini ada pentas di Hongkong Garden itu dalam rangka apa itu? Itu Bong Odori, Jepang Club kan Jepang Club, sudah setiap tahun biasanya bikin acara itu. Tapi karena corona 2 tahun kan tidak Tidak bisa ya, bisa terlaksana ya. Sekarang baru tahun kemarin bisa gitu. Oh itu tiap tahun ya kegiatan itu? Setiap tahun. Oh bagus. Tapi kemarin kita menampilkan musik komposisi musiknya tadi di Oh, di Gerantang Pelongnya. Gerantang Pelong. Ada Pengungkap Sabda dan ada Bali Ondo. Ondo. Ada 2 materi di sana. Ya kegiatan Jepang Club itu banyak sekali saya lihat Iya. penampilannya. Tapi itu rutin setiap tahun, itu terdiri dari banyak grup ya Bu ya? Oh, itu Bong Odori itu setiap tahun Jepang Club bikinkan, terus ya untuk undang-undang tamu Indonesia biar ini Jepang. Oh ini kayak komunitas gini. Jepangnya punya aktivitas Ya. dan kreativitas seperti ini. Yang tahun yang lalu kan Ibu Gubernur juga datang. Ya, Ibu Gubernur. Bu Gubernur Bu Putri. Bu Putri datang. ya, ya. Bagus sekali. Bu Putri Memang datang. kalau Bu Putri kan penggiat seni memang. Beliau seniman. Nah, sekarang menjadi ibunya dari Pak Gubernur, ya, mendampingi Pak Gubernur. Memang beliau aktif sekali dengan kegiatan kesenian dan banyak mensupport juga grup-grup kesenian. Dan karena memang beliau itu pelaku dan beliau seniman, dia teater juga ya, menari. Beliau juga latar belakangnya penari juga dulu. Ya. Oh, sempat hadir juga Ya, dalam ya. Ya. Mongodori, Bong Odori. Bong Odori. Oh, iya. Susah sedikit. ya, semoga tahun depan saya bisa juga menonton lagi. Iya. Karena ya, kemarin sempat merekam latihannya Iya. dan menonton dari jauh pentasnya gitu. Ya tahun depan semoga. Iya, silakan. Saya menunggu undangannya datang. Iya. Oke. Yang mungkin yang perlu diapresiasi, berarti Bong Odori yang dilaksanakan setahun sekali ya. Ya. Di sana kan sudah ada festival tari Yosakoi. Yosaku Ya, dan pesertanya juga di tidak Jepangnya tanggung kan. Ada Universitas Udayana, Ya. Maharaswati, Stikom, Ya. Ubud, Klungkung, ada Ya, semua. ya. Itu 10 Anak-anak peserta. SMA. Nah ini barangkali menurut saya ini kan langkah cerdas ya, cerdas bagaimana klub Jepang Bali gitu Ya, loh. ya. Dia tetap ada ingin sinergisitas lah dengan budaya Bali, dengan pemerintah Bali. Dia ingin memberikan kontribusi yang real lah. Bagaimana orang-orang Jepang yang di Bali itu dia mungkin tidak hanya berbisnis di Bali, punya usaha di Bali dengan segala keragaman usaha. Tapi Pak, yang mendasar kan dia juga ikut menjaga, berkontribusi bagaimana seni Bali kayak orang Jepang itu. Kenapa dia belajar seni Bali, Gerantang Pelong? Kan dia ingin juga memberikan kontribusi bahwa yuk kita hidupkan, cintai
seni konvensional Bali kan. Oh, iya. Ya, hanya ini yang barangkali yang dimiliki. Nah, mungkin Ibu Miyabi datang di Bali mungkin salah satunya adalah itu. Bagaimana dia rasa cintanya kepada seni Bali, kan itu. Ini langkah ya. Mungkin Bong Ondor ini bisa masuk PKB nanti, Bu. Kalau bisa. Karena pesertanya sudah ada 10 kan. 10 ada Udayana nanti Yosakoi. Yosakoi siapa tahu kan ke depannya kita bicara Tapi sama. tahun 2019 Yosakoi ikut PKB juga. Oh ya? Ya. Tapi tidak lomba ya? Tidak. Tidak. Jadi 8 tim ya bikin story, Ya. Sorry ya. terus nari gitu, bikin ikut. Ini luar Pawai biasa. juga ikut waktu Jokowi Ya, ya. ikut. Di pawainya ikut Pawainya ya. juga ikut. Wah, ini keren sekali ini apa namanya yang disampaikan Kak Lau benar juga. Bagaimana apa namanya teman-teman saudara kita yang dari luar mencintai kebudayaan Indonesia, dalam hal ini mencintai kesenian Bali. Ya. Ini kontribusi yang luar biasa dan kita patut apresiasi, dan ini menjadi inspirasi buat kita. Bagaimana orang luar mencintai kebudayaan kita, sementara kita yang memiliki kebudayaan harus lebih cinta lagi, itu istilahnya. Semestinya. Ya, tapi pemerintah dalam hal ini juga kan terus mensupport kehidupan kesenian dan kebudayaan secara keseluruhan juga disupport oleh program pemerintah itu untuk ya semacam memberi pupuk agar kebudayaan itu hidup subur gitu. Nah, ini tantangan buat kita juga. Ibu Miyabi, bagaimana cintanya beliau terhadap kesenian kita, dan kita yang dekat sekali dengan kesenian kita ya tambah cinta lagi, tambah semangat lagi. Ya, saya kira itu dulu yang dapat kita obrolkan hari ini. Tapi saya ingin melanjutkan obrolan ini ke Ibu siapa namanya tadi, salah satu Kasuko. Istrinya Pak Swendra. Ibu Katsuko. Ya, Ibu Katsuko. Saya ingin juga ada pendapat dari Ibu Katsuko. Mungkin saya kontak dulu. Semoga ada izin. Itu tokoh-tokoh penting juga. Ya, bagaimana apa namanya teman-teman Jepang menjalin hubungan komunikasi lewat budaya di Bali. Ini penting sekali. Semoga nanti saya kontak Ibu Katsuko ya. Kasuko, Mbak Kasuko. Ibu Kasuko ya. Istrinya almarhum Pak Swendra Pekak Jegok ya. Ya. Oke, ikuti terus perbincangan saya. Mungkin sedikit. Oh ya, Boleh. Statementnya Kak Klau sekarang nih close. Tahun ini, tahun 2023, Ya. ibu-ibu ini ada niat juga ikut PKB. ya. Oh, ini catatan untuk tahun panitia PKB 2023 ini. PKB 2023. 23, ibu-ibu sudah sepakat bicara-bicara gimana Pak Sutamo, bisa nggak kira-kira kita ikut PKB tahun 2023. Saya sebagai pelatih dengan senang hati. Bagus. Ini Nanti barangkali ya disampaikan ke panitia ya. Nanti kan yang sampaikan kepada panitia Pesta Kesenian Bali ya, mudah-mudahan bisa dibantu, difasilitasi dan dilayani lah secara total kan, apapun itu. Kalau bisa juga ada sedikit uang kan, terima kasih. Langsung yang terakhir ya, saya sudah berikan banyak lagu. Sudah pernah ada diambil oleh satu album oleh Maharani, ada CD ya, dan ya, bukan promosi ya, itu sudah. Ke Jepangnya barangkali luar biasa, ke Malaysia luar biasa. Ini bagian dari niat kita untuk mencoba ada program yang positif ke depannya, kira-kira itu. Ya, oke. Terima kasih Kak Klau, closing statementnya untuk perbincangan hari ini. Tetapi bukan berakhir loh, kita akan lanjut mobile ke Bu Kasuko. Kita bergerak ke sana. Kita kontak dulu Bu ya. Saya mau telepon dulu. Semoga beliau ada waktu bisa melanjutkan obrolan ini. Terus ikuti Cahya Art Studio. Ibu saya ingin terima kasih.